Umur berapa sekarang? Pak, gini Pak, umur tuh cuma sekedar angka Pak, yang bisa dimanipulasi Pak. Ya enggak? Oke. Ya kan, umur lu berapa sih sekarang? Umur, percuma lah ngomongin umur ya. Iya lah bener. Nih, misalnya nih, umur lu katakanlah 20, gue umurnya katakanlah 30. Belum tentu umur 20 nyampe ke 30 kan Pak? Iya. Iya, itulah makanya umur cuma sekedar angka Pak, nggak menentukan bagaimana dewasanya seseorang Pak. Ih, gila. Emang ya. Jadi Tapi nama siapa Pak? nama gue Fadil. Kalau malam Dila, ya terserah deh ya. Jadi bisa Fadil, bisa Dila lah. Itu jokes sama banget untuk kuliah Pak ya. Gila, keren. Lu nggak nanya nama gue siapa? Nama lu siapa Pak? Erwin Pak. Erwin. Muhammad Erwin Soum. Soum. Wah, marga lu Soum apa gimana? Nah tuh itu bahasa Arab artinya puasa Pak. Buset, Soum. Tadi udah ajan Pak, berarti udah buka puasa dong. Waduh, jokesnya kurang Pak, kurang. Coba lagi jokesnya Pak. Oke. Tapi kan di sini gue bukan ngejok. Emang mau ngapain sih di sini? Iya, kita ini mau ngobrol Pak. Ya. Saya ngobrolin apa? Itu yang bikin penasaran kan Pak. Iya bener sih. Ya apa aja lah kita. Rencana sih kita mau ngobrol apa aja ya. Karena kan kalau menurut kita yang ngobrol itu adalah sarana buat menyampaikan informasi ya. Kalau menurut sendiri ngobrol itu apa? Yang ngobrol bertukar pikiran juga bisa Pak. Gitu. Bisa ya? Bisa benar. Terus? Iya, kalau nggak ngobrol kita mana tahu dia tuh paham dengan maksud kita apa enggak. Benar nggak sih? Bro, setuju. Iya, Ustaz, tukang bakso tuh Pak. Iya. Jadi kita masih amatiran, jadi maafkan jika audio kita ada segelintir suara-suara yang mengganggu. Ya itu namanya dinamika kehidupan Pak. Benar Pak, gila. Iya. Tapi menurut Bapak seberapa penting sih ngobrol itu Pak? Sangat penting Pak. Ya kan negara Jepang yang maju aja tingkat ngobrolnya itu dikit Pak, tapi pinter Pak. Yeah. Makanya orang Indonesia yang tingkat ngobrolnya banyak, kok nggak baju ya Pak gitu. Benar, Pak. Makanya terkadang kalau ada film-film Jepang tanpa dialog ngobrol kita ngerti Pak ya? Ngerti ya? Iya. Film Jepang apa ini dimaksud? Ya maksudnya ini? banyak lah. Oke. Gitu pokoknya sebanyak lah. Kayak misalnya kita lihat Nankatsu kan itu dengan iya, subasanya. bener, subasa. Walaupun dengan tanpa ngobrolnya, tapi beda loh kalau di Subasa itu lebih banyak ngobrolnya loh di Iya benar. permainan sepak bola yang banyak ngobrolnya itu keren loh. Lu nendang episode sampai besok tau nggak lo ya kan? Ada jedanya. Iya, oke. Itu keren. Oke, di balik film Nankatsu itu ya kita sepakat lah kalau kita suka film-film Jepang ya. Yoi pasti, gue suka banget lah, Jepang banget lah gue lah. Jepang banget. Apa aktor idola lu? Aktor idola gue kayaknya Sarah Awi. Siapa itu? Oh, jangan coba-coba searching ya. Aduh bahaya itu. Aduh. Ya pokoknya ngobrol apa ya? Iya ngobrolin tentang kehidupan juga boleh Pak. Boleh. Gila. Ngobrol itu ya bebas ya. Kadang Bebas. ngobrol itu kan nggak perlu ditentuin kita ngobrolin apa ya. Betul. Nih gue mungkin bisa mulai dari kehidupan nih Pak ya. Nah, gue sih bisa dibilang kita analogikan deh pakai jari ya. Oke, Lu punya jari kan? Oh iya, benar. Jari lu ada berapa coba? Ada 5? Jari 10? gua ada 5 sih. Jari tangan ya? Jari kaki ya? Oke. Jari tangan, jari kaki. Tapi kita bahas coba jari tangan dulu deh. 5 ya. Nama-nama jari tangan tahu dong lu? Tahu. Apa aja tuh? Adam, Idris, Nuh. bukan beda. Mau ngelucu Pak. Oh gitu. Mau ngelucu. Garing juga ya Pak. Ada apa aja Pak? Jari. Yang pertama. Jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Oke, berarti lengkap ya? Oke, lengkap semuanya. Oke, coba gue pengen analisis atau analogikan nih Pak nih dalam kehidupan kita. Jempol ya, ibu jari ya. Oke. Coba kita asumsikan ini sebagai pemimpin atau orang yang berkuasa. Oke. Telunjuk. Maksudnya ini lu jari ini mengaitkan jari dalam kehidupan. Iya betul lah. Oh. Jadi semua kita awalin dengan semua yang namanya kehidupan. Oh, jadi maksud tuh dengan arti kata bahwa di sekitar lu tuh mempunyai arti gitu. Oh iyalah pasti. Kadang-kadang gini kita sampai lupa lah. Setiap hal itu bisa kita dapat pelajaran. Tapi kadang kita nggak pernah sadar Pak. Yeah. Ini yang mau gua sampaikan nih sebenarnya sama teman-teman semua, khususnya buat lu nih spesial bagi gua nih gila. Karena lu sahabat surgaku gila. Kurang banget ngejilatnya. Oke, terus. Oke, kita balik deh ya. Tadi jempol sebagai apa? Ibu jari. Iya, jempol ibu jari sama maksudnya. Tadi kan gua bilang apa tuh?
Oh maksudnya ini menggambarkan kehidupan dengan melihat 5 jari kita. Iya, dianalogikan Pak maksudnya, dianalogikan. Jadi jempol sebagai pemimpin atau seorang penguasa Pak. Iya. Ya. Oke, sepakat. Oke, sepakat ya jempol ya. Terus kalau telunjuk itu sebagai seorang pengusaha atau orang kaya Pak. Ya, paham ya? Paham? Terus jari tengah itu sebagai ulama atau tokoh agama. Ya, benar Pak ya? Oke, terus? Kalau jari manis itu sebagai seorang pemuda atau pemudi Pak. Ya, Oke, kemudian yang terakhir kelingking itu adalah sebagai perempuan. Wah. Jadi, sebelum sampai jauh nih, kita ulas ya. Jempol sebagai Pemimpin, telunjuk sebagai pengusaha, jari tengah sebagai ulama, jari manis sebagai wah saya lupa. pemuda-pemudi Pak. Pemuda ya. Oke, jari kelingking ya. Wanita. Jari kelingking itu wanita. Wanita. Ya, oke, coba kita analogikan sebagai gini. Lu tau sweet dong? Sweet ya. Iya, sweet. Oh, bukan sweet Jepang ya. Kalau sweet Jepang kan gunting, batu, kertas gitu ya. Iya. Ini sweet yang biasa, yang jempol kelingking itu. Kenapa tuh? Ada Tahu apa kan? dengan sweet? Enggak tahu kan lu tapi. Tahu sweet. Tahu ya. Coba misalnya kita sweet ketemu jari telunjuk sama jari jempol. Menang mana tuh? Menang jadi jempol dong. Ya, artinya dalam sweet itu jempol menang. Kenapa? Coba kita balikin lagi ke analogi tadi. Seorang penguasa pasti menang lawan pengusaha. Orang yang berkuasa akan menang lawan orang kaya. Artinya apa? Si penguasa itu bisa mengasih kebijakan yang memang sangat tidak menguntungkan untuk pengusaha. Contoh kayak pandemi kayak gini nih, ya kan? Mall-mall tutup Pak, ya kan? Kalau misalnya si penguasanya itu mengeluarkan kebijakan tetap boleh berjualan, ya kan artinya nggak pro rakyat. Akhirnya dibuatlah PSBB. Jadi mau nggak mau si pengusaha kan tunduk dong Pak. Bener nggak tuh? Oh, dengan arti kata pengusaha mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa. Iyalah, itu maksudnya. Iya sih, itu tuh secara konsepnya gitu ya. Iyalah, kan benar ya, jempol ketemu telunjuk menang mana? Jempol lah. Iya. Jadi pemimpin atau penguasa menang lawan pengusaha. Secara konsep itu. Iya, jangan dipelencengin dong. Jangan dipelencengin, jangan. Iya. Jangan ya. Karena kan banyak negara yang menganut sistem politik yang berbeda ya. Kayak misal di Indonesia kan adalah sistem negara yang menganut sistem oligarki, Pak. Duh, bahasanya berarti gila. Kok nggak kuat bahasa kayak beginian sebenarnya. Dimana kan kalau misalnya secara normal konsepnya suatu negara atau suatu tatanan kehidupan di bernegara berbangsa kan itu diatur oleh penguasa dan para pemimpinnya. Kan Iya. kebanyakan kan ada. Udah. Kita kan nggak bahas ke situ, Pak. Ya oke. Ya, jangan ya. Udah. Oke, mungkin itu di fase-fase berikut. Itu mungkin di episode berikutnya oke. selanjutnya Oke. kita akan bahas. Tapi kan balik lagi ke sweet tadi. Oke. Nah, Anggaplah ini dengan konsep dan teori umumnya. umumnya betul gitu kan. Nah, tadi kan jempol sama telunjuk. Sekarang jempol sama kelingking menang kalau sweet. Kelingking pasti dong ya. Kalau kelingking lebih menang daripada jempol. Jadi wanita lebih menang Dari penguasa. Iya. Oh. Kan yang dapat menghancurkan itu apa? Harta, tahta, wanita. Gila, Iya. lu gokil, gila peace love and gaul pokoknya lah. Oke. Ya bener kan? Wanita itu bisa menggoda seorang penguasa atau pemimpin, bisa runtuh itu kekuasaan. Kalau Bisa yang hancur yang itu. nggak kuat iman. Kalau nggak kuat iman, Tapi betul. sejauh ini banyak orang yang kuat iman atau lemah syahwat. Ah, itu Oh, lemah iman. Nilai aja sendiri. Oh. Kita kan nggak boleh ngejudge, oke? Nah, maksudnya anggaplah bukan seorang pemimpin, maksudnya manusia biasa kebanyakan lemah Lemah imannya. lemah ekonomi. Lima ekonomi. Aduh, si bapak. Ya, oke. Lanjut nih ya. Yang Satu ketiga itu kalau misalnya telunjuk ketemu sama kelingking menang mana? Kelingking Telunjuk. apa telunjuk? Tunjuk. Telunjuk jelas lah. Orang kaya tuh bebas milih cewek mana yang dia mau, Pak. Oh, bebas menaklukkan Bebas mana. menaklukkan cewek mana aja. Yang penting punya cuan, Pak. Cuan, Bro. Oke. Gila, lu punya banyak duit, cewek pun mau berapa pun bisa. Begitu, Pak? Bisa lah. Baru tahu saya, Pak. Oh iyalah. Makanya Bapak kudu punya duit dulu baru bisa milih banyak cewek, Pak. Oke. Jadi penyebab sampai saat ini Anda tidak memiliki pasangan adalah diisi sendiri ya titik-titik itu ya. Oke. Anda tidak. Enggak, tapi saya mah orangnya setia dong, Pak. Oke, siap. Terus yang anehnya, tahu nggak kenapa kelingking nggak pernah diajak sweet? Kelingking, Kelingking apa sebelah kelingking jari manis? jari manis. Oh, berarti ada dua dong yang kena sweet dong. Jari manis sama jari tengah. Oh iya, jari manis sama Jari manis sama jari tengah. Oke, kita bahas jari tengah dulu, Pak.
Ya kenapa? Ini kan jari tengah ulama ya Pak ya. Iya. Ulama ini kan coba sejajarin jarinya tuh. Paling tinggi dong. Oke. Oh, Nah, dari susunannya ya. Susunannya ya, paling tinggi dong. Tangannya tangan normal dan tidak cacat. Iya. Nah, tangannya normal. Dia jari tengah itu paling tinggi. Oke. Di tengah-tengah. Nah, artinya apa Pak? Posisi jari tengah ini harusnya netral. Ulama atau tokoh agama itu harusnya netral. Kalau ada ulama yang berpihak kepada salah satu jari atau salah satu pihak, berarti itu bukan ulama namanya Pak. Oh. Iya. Maksudnya berpihak nggak boleh, tapi menuntun boleh. Iya. Mengayomi mengarahkan, boleh. mengayomi. Oke. Kan ulama Mengayomi tokoh agama. 4 jari ini. Betul Oke. sekali. Iya kan? Anda sudah etet, emang saya akan berkata apa? Iya, takutnya kan dipelencengin lagi Pak gitu. oke. Takut lah saya mah. Tahu-tahu saya digrebek lagi ya kan. Baru juga mau mulai. Iya. Oke, yang terakhir nih jari manis Pak. Dari mana? Pemuda-pemudi, ya kan? Dia nggak punya kekuatan sebenarnya Pak. Dia kadang bisa miring ke kanan, bisa miring ke kiri. Dia nggak bisa berdiri dengan tegap. Ya itulah pemuda. Kalau lu miringnya ke ulama, ya lu jadi orang alim. Kalau lu miringnya ke kelingking, berarti lu bisa disebut sebagai apa? Bucinisme lah gitu ya Pak ya. Oh itu. Iya benar, apa-apa cewek gitu. Gila, apa-apa kehidupannya selalu yang dulu ini nih cewek. Itu namanya penganut bucinisme. Apaan tuh bucinisme? Kalau kata gue teori baru tuh Pak. Oke. Antara dua pilihan itu lebih baik dekat kemana Pak? Seimbang sih Pak gue mah. Ke ulama iya, ke wanita juga iya. Tapi sejauh ini Bapak lebih menganut mana Pak? Kelingking Kayak- atau kayak saya dua-duanya jadi deh tengah? Pak. Oh, oke. Dua-duanya harus seimbang Karena dong. hidup harus balance. Harus balance. Akuntansi juga harus Hablum balance. minanas, Kan? hablum minallah. minallah. Gila, peace love and gaul. Oke itu analogi jari. Analogi jari Pak itu. Jadi kita jadinya. harus melihat suatu kehidupan. lihat aja jari tangan jari kita. tangan. Iya. Ternyata gambaran hidup sehari-hari tuh ternyata kalau kita kaitkan sama jari berkaitan. Berkaitan betul banget. Ya kan? Jelas ya Pak ya? Jelas. Ya ini mah kita ngobrol-ngobrol sedikit gitu aja sih Pak. Sedikit Ya. yang penting bermanfaat. Oke betul, semoga bermanfaat kan pastinya. Dipakai kalau bisa, disebarin kalau bisa. Gila. Pemikiran lu dahsyat banget. Dahsyat lah. Siapa dulu temennya sahabat surga? Oh, Iya, sahabat surga. Ini referensi dari mana? Lu baca buku atau apa? Gue baca buku sih, biarpun bacaan buku gue nggak terlalu banyak, ya minimal ya gue pernah baca lah gitu. Ya kan? Emang suatu sosok pemuda yang menjadi panutan di mana mempunyai background. Oh gitu. Oke. Oke lah. Lumayan lah obrolan kali ini ya. Iyalah, ini baru ngobrol Pak. Oke. Kalau misalnya ngobrol ngalor gitu mah bisa, tapi kalau misalnya ngobrol yang bermanfaat, ini baru ngobrol Pak. Gitu, ya enggak? Beres banget. Beres Iya, sekali. keren kan? Oke. Selebihnya ngobrol Pak ya. Selebihnya ngobrol. Akan Kayak konsepnya berdua atau sama yang lain Pak? gitu. Ya, kita lihat nanti ke depannya aja lah Pak. Oke. Mungkin kita akan ngobrol-ngobrol sama tokoh-tokoh yang ada di Kota Tangerang tuh khususnya. Yang penting mau ngobrol, karena obrolan kita beda. Ini baru ngobrol Pak. Waduh. Gitu. Masih beres. Coba lagi ya. Oke Pak, udah gitu aja Pak. Gue juga ada kesibukan yang lain ini. Iya. Ya. Oke, lu kira gue nggak sibuk apa gimana? Iya. no. Gua paham lah. Kesibukan lu lebih sibuk daripada gue sebenarnya sih Pak. Yongkro. Gitu ya kan. Sombong dulu nggak apa-apa lah. Iya Ya? nggak apa-apa. Sombong sekali mah nggak apa-apa. Aja asal jangan sering-sering aja Pak. Ya kan. Oke Pak, thank you banget Pak Ya, atas thank you, obrolan Bro. hari ini Thank Pak. you, Bro. Ini baru ngobrol pokoknya Thank luar you, biasa sahabat surgaku. Oke, thank you Pak. Oke, stay tune. Di episode selanjutnya kita bakal ngobrol lagi, oke? Oke, asik. Thank you. Thank you.